Ya, boleh. Oh, belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Arya Pratama. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen administrasi niaga. Beliau bernama Bapak Ari. Beliau kebetulan mengajar di bidang akuntansi, apa ya? Ya, betul. Topik yang akan kita bahas ini mengenai perencanaan finansial sedini mungkin, Pak. Ya, Mungkin silakan. kalau misalkan kita berbicara mengenai finansial, tidak mungkin nggak jauh dari yang namanya uang, gitu. Betul, Pak ya? Ya, betul. Banyak stigma di masyarakat yang timbul mengenai uang, Pak. Mulai dari katanya buat modal mendapat cewek, katanya kan, Pak. Modal buat memecah belah dua orang gara-gara gak mau bayar uang, gitu kan. Dan bahkan ada timbul juga ujung-ujungnya duit. Jadi apapun yang kita tinggal, kita harus punya uang gitu. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa tinggal di bumi, katanya bilang gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak, menurut Bapak, apa itu uang dan seberapa penting uang itu buat Bapak? Ini kemarin kebetulan saya baru mendengar videonya Prof. Uman ya, gitu ya. Beliau adalah Kepala Kopertis Wilayah Jawa Barat. Jadi, Ya. kata beliau, saya sependapat ya dengan beliau. Jadi bahwa sebetulnya kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan bisa lepas dengan yang namanya uang, ya. Karena apa-apa kita akan berhadapan dengan ada uang yang harus kita keluarkan, ya, seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaan Anda apa, seberapa penting ya uang ya? Seberapa penting uang ya? Ya, betul. Menurut saya penting ya, Buat seperti Bapak. itu. Menurut saya penting, walaupun kalau menurut saya uang memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bisa dibeli dengan uang. Nah, kalau saya prinsipnya gitu. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya. Sekarang gimana? Kita kalau misalnya nggak punya uang, gimana mau beli? Kan nggak ada lagi gitu ya. Misalnya kita mau ke pas di Polban, terus misalnya mau jajan nih gitu ya, ke koperasi misalnya. Apa bisa dibarter gitu ya? Pak, ini dibarter Pak dengan pulpen saya gitu kan? Nggak bisa kan seperti itu ya. Jadi prinsip saya, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya di muka bumi ini harus dibeli dengan uang gitu ya, seperti itu ya. Orang kita sekarang ke toilet aja bayar kan, seperti itu ya, kalau di mall. Iya, betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Ya, silakan ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat kayak perilaku anak muda zaman sekarang gitu kan, ya mungkin belum bisa bersahabat dengan uang. Ketika awal bulan ada uang, di pertengahan udah nggak ada aja gitu, tiba-tiba ya udah hilang aja uangnya. Menurut Bapak, bagaimana sih langkah bijak dalam bersahabat dengan uang? Oh, ini mah akuntansi ya, yang saya jelaskan di awal. Jadi memang salah satu cara agar kita tidak itu sering ya, kayak menurut saya hampir semua orang itu bisa seperti itu. Jadi di awal bulan kita punya, wah ini kita baru gajian nih gitu, atau kita baru dapat uang saku dari orang tua. Tapi kenapa tiba-tiba di tanggal 15 uang kita tinggal 100.000 lagi gitu ya, sehingga kita harus bisa bertahan hidup dengan Indomie dan telur gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita harus bisa, intinya adalah kita harus sadar gitu ya, dengan apa yang kita keluarkan, ya, uang yang kita keluarkan sudah habis berapa saja. Mungkin secara teori seperti yang sudah saya katakan di mata pelajaran akuntansi jasa, bahwa pentingnya mencatat apa yang sudah kita keluarkan, ya. Pentingnya ada pencatatan. Ya, saat ini pun kan sekarang aplikasi di Android maupun di iPhone itu sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam mencatat
pengeluaran sehari-hari ya seperti itu. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi sebagai alat bantu kita dalam memanage ya uang kita sehingga uang yang kita punya itu bisa bertahan sampai dengan akhir bulan, atau mungkin mudah-mudahan bisa kita melakukan investasi ya seperti tadi yang dilakukan pertanyaan siapa, Salsa ya atau Reni ya, saya lupa. Salsa ya gitu ya, kita bisa investasi. Nah, memang orang Indonesia itu kan tingkat konsumsinya tinggi ya gitu ya. Jadi menabung itu harus dipaksa ya gitu ya. Menabung itu harus dipaksa. Tadi salah satunya adalah Anda sebagai mahasiswa bisa mengikuti dengan tabungan berjangka gitu ya, seperti itu. Seperti itu, Yoga. Oke. Betul. Mungkin lanjut lagi. Karena kita lagi bahas tentang perencanaan finansial, mungkin kita juga punya tujuan kan Pak ya. Tujuannya itu ya paling yang nggak muluk-muluk sih, pengen mencapai kebebasan finansial. Menurut Bapak, kebebasan finansial itu seperti apa? Kalau saya baca dari referensi-referensi yang saya baca, kalau yang saya baca ya dari referensi-referensi, itu kan kebebasan finansial itu di mana kita tidak bekerja lagi untuk mendapatkan uang ya, tetapi uang yang bekerja ya gitu ya, uang yang datang kepada kita gitu ya dengan sendirinya gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kebebasan finansial itu di mana semua kebutuhan kita sudah tercukupi semua gitu ya, kita bisa melakukan investasi dalam bentuk apapun itu juga bisa dikatakan dengan kebebasan finansial. Tapi bagi saya sih apa tadi, kebebasan finansial ya? Bukan ya, Betul apa Pak. tadi? Ya, kebebasan finansial. Kebebasan finansial. Kebebasan finansial. Nah, kebebasan finansial itu mungkin berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengelola keuangan gitu ya dengan baik, lalu juga kita bisa berinvestasi ya gitu ya, berinvestasi sehingga nanti diharapkan kita bisa memiliki passive income ya dari kita berinvestasi tersebut gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, mungkin ada satu patah dua patah kata untuk anak muda yang pengen punya rumah cepat tapi masih ngopi-ngopi di cantik di pinggir jalan. Bagaimana Pak? Ngopi-ngopi cantik. Kata-kata Saya yang pedas Pak. kata-kata yang pedas apa ya buat yang masih senang ngopi-ngopi cantik. Saya kebetulan bukan penikmat kopi ya. Istri saya rada lumayan lah ya, dia menikmati kopi. Tapi saya dan keluarga senang juga gitu ya, sebagai untuk menghilangkan penat ya gitu ya. Kadang-kadang saya bawa keluarga ke tempat-tempat ngopi yang family friendly gitu ya, jadi ramah untuk keluarga gitu ya, seperti itu. Nah, cuman memang masih dalam konteks yang apa ya, wajar lah ya gitu. Jadi kadang-kadang kan yang menjadi tidak wajar itu misalnya hanya untuk ngopi aja gitu ya. Kalau dulu kata teman saya yang di Jakarta itu bisa habis ratusan ribu gitu kan. Padahal dia masih sendiri gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi saran dari saya adalah kita boleh ya ngopi-ngopi cantik lah istilah bahasa Anda ya gitu ya. Tetapi tetap harus memiliki planning ya, harus punya perencanaan ya. 5 tahun atau 4 tahun yang akan datang itu Anda akan pengen jadi apa gitu ya, seperti itu. Harus ada yang dituju, harus ada yang dijadikan tujuan oleh Anda ya gitu ya. Saya sepakat dengan hidup itu harus memiliki tujuan, betul ya. Jadi jangan sampai ya kita mah gimana we gitu ya. Mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, tidak ya gitu ya. Sebagai manusia kita wajib memiliki tujuan hidup. Nah, dengan adanya tujuan kita punya perencanaan kan gitu ya. Oh,
mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini gitu ya. Dan itu bisa diatur ya, bisa diatur dengan mudah ya seperti itu. Saya agak belum kebayang sih ya gitu ya, kondisi zaman sekarang tuh seberapa besar sih mahasiswa konsumsi ya, atau nongkrong-nongkrong gitu ya di kafe gitu ya. Maksud saya apakah kalau zaman saya kan dulu masih yang belum banyak kafe-kafe ya, jadi tapi kitanya aja enggak ya. Kata istri saya banyak zaman dulu, tapi kitanya aja enggak. Jadi saya masih nggak kebayang ya gitu. Maksudnya dikatakan konsumtif itu kalau berapa dia menghabiskan berapa gitu. Tapi dari cerita-cerita yang saya dapat itu rata-rata sekali nongkrong itu bisa habis ratusan ribu gitu ya. Di mana ratusan ribu itu kan, oh betul itu teh. Betul Pak. Oh gitu ya. Saya mah ratusan ribu teh bawa keluarga ya gitu ya. 5 jiwa gitu ya. Ratusan ribu teh. Jadi kalau misalnya, nah ini kan saya bisa dijadikan patokan juga ya. Kalau misalnya Anda, maksudnya satu orang menghabiskan ratusan ribu, nah itu kan berarti termasuk tidak wajar ya gitu, seperti itu. Jadi memang harus bisa mengerem ya gitu ya. Tapi insya Allah sih kalau di Polban mah Anda akan jauh lah dari nongkrong-nongkrong cantik ya gitu ya. Kalau sudah pembelajaran offline ya, terus kemudian Anda ikut himpunan, itu Anda akan jadi ngelihat orang yang nongkrong-nongkrong tuh, wah masih punya waktu ya gitu ya. Jadi Anda tuh kalau mahasiswa Polban itu punya waktu itu dipakai tidur, gitu ya, punya waktu kosong tuh, dipakai tidur. Coba tanya kakak tingkat Anda deh, ya punya waktu kosong tuh dipakai tidur gitu, dipakai tidur yang benar-benar istirahat berkualitas gitu ya. Karena kalau di akuntansi sendiri, saya kalau ngajar jam 7, itu kadang-kadang suka kasihan ngeliat mahasiswa itu ya, nyuri-nyuri sarapan gitu ya. Jadi sambil pura-pura nunduk, di bawahnya tuh misting. Ya. Iya, di bawahnya tuh misting, donat, apa gitu ya. Mereka tuh jadi udah bawa amunisi gitu ya. Udah bawa amunisi. Kadang bawa air 1 liter gitu ya, udah kayak mau siap lah gitu ya belajar gitu ya. Itu. Jadi kadang saya pernah waktu itu mergoki kan gitu ya. Kenapa dia nunduk ternyata sambil makan gitu ya. Jadi sambil gini gitu seperti itu. Ada kan sekarang kuliah online enak ya gitu ya. Misalnya udah tutup aja dulu sebentar gitu ya, bilang ke Pak Ari, Pak izin mau ke belakang gitu ya. Nah, kan saya nggak tahu ke belakang itu kemana ya. Nah, padahal kan Anda makan nasi goreng ya, bikin mie dulu, laptop sambil di loudspeaker, ya tetap aja kedengaran. Saya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya, seperti itu. Asal jangan kebablasan, habis itu Anda, udah, ini 4 jam, Pak Ari, masih lama, habis tidur dulu ya, gitu ya. Apalagi kalau praktikum kan, kalau di AN 7 jam, di akuntansi 6 ya, 6 jam. Itu kan lama ya gitu ya. Gitu. Saya mempersilahkan saja. Nah itu justru ya kesan-kesannya kuliah daring itu ya itu. Cuman saya kalau sebagai pemateri rada susah ya kan, nggak mungkin saya lagi nerangin akuntansi sebentar ya nyuap gitu ya. Kemudian Anda si bapak gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya tadi ya kalau misalnya jadi mahasiswa Polban susah ya kayaknya untuk ini nongkrong-nongkrong cantik ya. Hari Sabtu Minggu itu, kalau kata dosen-dosen yang dulunya alumni Polban ya, di akuntansi, mereka lebih baik digunakan untuk istirahat ya, tidur gitu, untuk menghadapi Senin lagi, tempur lagi Seninnya tuh gitu ya. Atau Sabtu Minggu ya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok ya, atau tugas-tugas kampus ya gitu ya. Saya nggak tahu nih, kalau Anda sendiri sudah mulai banyak tugas belum, atau masih santai-santai di tepi pantai? Udah mulai padat Pak. Makin sini makin padat Pak. Oh, gitu sih. Walaupun online ya? Walaupun online. Ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan saja dengan mulai bulan November nanti kan sudah mulai ada pembagian vaksin ya, gitu ya. Ya ini juga mudah-mudahan semakin tidak menakutkan lagi lah ya si virus corona ini ya, gitu. Sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa
ke kampus seperti biasa, tatap muka seperti biasa, seperti itu. Karena nanti Anda juga di semester 2, kalau ketemu lagi saya, ada lagi di akuntansi dagang, ya, gitu ya. Jadi setelah akuntansi jasa, nanti akuntansi dagang. Ya, itu kelihatannya Restu sudah ngantuk ya. Waduh, ada Restu. Mungkin Pak, untuk pertanyaannya segitu saja. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton nanti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoga, Anda dulu SMA mana? SMA 10, Pak. Oh, saya kira Restu yang dari 10.